penggerak Angkatan 9 Kota Parepare akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat, coach, dan coaching bersama saya, Andi Najma dari UPTD SMP Negeri 6 Parepare. Suryadi dari UPTD SDN 32 Parepare. Madinah dari UPTD SD Negeri 47 Kota Parepare. Mutmainah Nurjana dari UPTD SD Negeri 54 Parepare. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak, hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi begini ya, Pak, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Bapak. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak, yang pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching hari ini? Baik Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini, yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana dari yang ketiga tadi Bapak sebutkan, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada dua Pak ya, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian pertanyaan ketiga, indikator bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Nah, di sini saya sebagai coach, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bapak lakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Setelah proses coaching nantinya kita akan kembali ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Demikian praobservasi kali ini Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa yang bisa Bapak bantu? Begini Pak, terkait dengan permintaan Bapak agar saya mewakili sekolah dalam perlombaan pidato. Saya tidak bisa ikut Pak. Kenapa tidak bisa ikut? Saya belum percaya diri Pak. Kenapa sampai tidak percaya diri? Karena sewaktu SD dulu Pak, saya ikut lomba pidato tapi gagal. Jadi untuk kali ini saya tidak mau lagi karena saya takut tidak bisa mengharumkan nama sekolah Pak. Nah, sekarang Bapak tanya, apa saja kekuatan atau kelebihan yang kamu yakin sebenarnya ada dalam diri? Saya cukup baik Pak dalam berbahasa Inggris. Baik anak, sebenarnya kamu punya kekuatan dalam diri yang perlu terus diasah dan perlu membangun rasa percaya diri kamu sehingga tidak mudah putus asa. Sekarang Bapak mau tanya, menurut kamu apa saja hal penting sebagai syarat dalam berpidato? Setahu saya Pak, syarat utama berpidato adalah memiliki masalah yang kita dudukkan. Yang kedua, memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi teks tersebut supaya si pendengar memahami. Yang ketiga, topik yang dibaca dan pendengar perlu terjalin hubungan yang harmonis sehingga dapat dipahami oleh si pendengar.
tepat sekali Nandi Najma. Begitulah syarat pidato yang baik dan benar. Nah, sekarang dari syarat tersebut, menurut pendapat kamu, manakah yang belum kamu kuasai? Saya belum memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato, sehingga membuat pendengar tidak memahami isi pidato saya. Hal inilah yang akhirnya membuat saya kurang percaya diri, Pak. Baik, nah, kalau begitu, langkah apa yang kamu lakukan supaya bisa mengembalikan kepercayaan diri apabila dikaitkan dengan syarat berpidato yang kamu sebutkan tadi? Saya perlu lebih banyak belajar bagaimana memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato, sehingga pesan dalam pidato saya tersampaikan ke audiens. Dengan begitu saya akan lebih percaya diri, Pak. Bagus sekali, nah. Lalu apa komitmen yang akan kamu lakukan ke depan? Rencananya, Pak, saya ingin mengasah kemampuan saya dalam public speaking dan berusaha untuk lebih percaya diri. Baik, lalu siapa yang kamu libatkan untuk menjalankan? Saya akan belajar, Pak, dengan Ibu Winda, guru bahasa Indonesia, untuk lebih mengasah kemampuan saya dan banyak belajar lewat YouTube, sehingga saya bisa melihat contoh-contoh pidato yang baik. Baiklah, semoga komitmen yang telah Nandi Najma buat tadi bisa membuat kamu lebih tenang dan nyaman, serta lebih percaya diri untuk mengikuti lomba. Kembalikan percaya diri kamu dengan lebih banyak lagi belajar tentang bagaimana berpidato yang baik dan bisa membuat audiens tertarik dari pesan dalam pidato yang kamu sampaikan. Baik, Pak, saya siap untuk mengikuti lomba pidato tingkat kota mewakili sekolah. Saya yakin saya bisa. Ya, Pak, terima kasih atas saran dan masukannya. Semangat ya. Baik Pak, tadi Pak Adi sudah melakukan coaching ya Pak ya. Sekarang sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi Pak pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Baik Bu, di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur cetak, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Baik Pak, menurut saya sebagai observer tadi, proses coaching yang tadi Bapak lakukan bersama Ibu Andi Najma itu sudah sangat berjalan dengan baik. Juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita, dan tadi Pak Adi juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Andi Najma, sehingga Pak Adi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching tentunya. Jadi di sini Pak, pertanyaan terakhir ya Pak ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Bapak lakukan? Jadi kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara memahami lagi proses tirta, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Baik Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi Pak Adi, bagi saya juga. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu.